berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan membuat ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang sempat selama-lamanya. Maka bersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia dan hidup selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan. Walaupun kita sepertinya suasananya, tempatnya seperti ini, tetapi bagaimanapun juga Tuhan tidak melihat tempat, tidak melihat suasana, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi ibadah di dunia ini yang dilakukan oleh orang percaya, oleh gereja Tuhan, itu adalah merupakan suatu gambaran ibadah di surga. Jadi seperti yang dikatakan dilakukan oleh orang-orang, khususnya 24 tua-tua ini, mereka sampai melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta Allah, dan mereka berkata kepada Tuhan, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau malah kami, Engkau layak menerima pujian. Jadi yang itu adalah penyembahan dan pujian hanya kepada Allah. Dan ibadah kita saat ini adalah gambaran miniatur daripada ibadah kita di surga. Jadi mari kita menaikkan pujian kita. Kita boleh merasakan hadirat dan kasih Tuhan dalam ibadah kita ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Termasuk Tuhan yang Maha Kudus dengan para anak Tuhan.
pujian dan juga sembah puji kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang kami kenal Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau sudah mempertemukan kami di sini Tuhan untuk bersama-sama memuji dan mendoakan akan kebesaran nama Tuhan Yesus. Dan kami menyadari bahwa sesungguhnya saat kami memuji, mengandalkan, memanjatkan pujian kepada-Mu pada saat itu Tuhan, Engkau berada di tengah-tengah pujian kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau boleh berkenan akan pujian kami sejauh kami mau tunduk dan taat pada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami ingin terus memuji akan kebaikan-Mu Tuhan dan kebesaran-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita akan sambung pujian kita kepada Tuhan. Kami akan bersukacita. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Karena kasih Tuhan sehingga Bapak Ibu dan saya boleh diselamatkan dan boleh bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Orang-orang yang berdosa karena kasihnya saja lah yang membuat Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang sungguh dikasih dan diberkati oleh Tuhan di dalam hidup. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih Allah berkesudahan baru setiap hari. Ini bisa dihidupi. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu tak pernah berakhir untuk hidupku. Kasih Allah, kasih Allah berkesudahan selalu baru setiap hari.
yaitu pujian Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, 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 Yesusku luar biasa. Katakan sampai kanan kiri, Yesusku luar biasa. Tidak ada yang mengatakan Yesus tidak luar biasa. Yesus luar biasa. Bapak Ibu ada sekarang ini itu karena Yesus luar biasa. Kalau Yesus biasa, Bapak Ibu tidak ada di sini. Haleluya. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh luar biasa. Kita diselamatkan, kita dikasihi, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, susah dihibur. Yang mati dibangkitkan, ada yang sudah mati belum? Lazarus sudah mati 4 hari, dihidupkan, dibangkitkan. Itu kan luar biasa. Jadi kita mengaminkan ya pernyataan rohani ini. Yesus luar biasa. Kita katakan amin. 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 Mungkin ada kaum imam yang akan mempersembahkan penyembahan dan pujian kepada Allah. Ya, saya akan mempersembahkan satu pujian. Kita nanti nyanyikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan sebagai suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan di dalam 2 Timotius 3 ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya bahwa dalam firman ini saya menggarisbawahi ya, bahwa tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
terlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi artinya orang yang hidup di dalam Tuhan, kita diperlengkapi suatu perbuatan baik di mana sumber kebaikan itu daripada Allah, ya. Sehingga kita bisa berbuat baik tapi dari sumber Sang Pencipta itu sendiri, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu adalah sebetulnya suatu perilaku daripada Allah itu sendiri yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah itu sungguh baik. Allah tidak pernah menghina, tidak pernah merendahkan, tidak pernah mencibir apapun yang kita lakukan, karena Allah kita itu Allah baik. Dia mendidiknya dengan halus, dengan lembah lembut, tidak pernah kasar. Itu Allah kita. Bahkan Allah itu mencari orang yang berdosa. Dia datang untuk berdosa, datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena Allah itu memang Allah yang begitu baik. Dia menegur tapi begitu lembut, bukan pakai kekerasan dan sebagainya. Karena apa? Kita ini buatan Allah, diciptakan untuk Kristus Yesus. Jadi saya akan menyanyi lagu Bapak Engkau Sungguh Baik. Walaupun saya ini pakai keyboard, bukan pinter, hanya belajar tertatih-tatih, tapi saya hanya mau berlatih dan berlatih itu saja. Jadi bukan pinter. Lagunya pun kadang syair-syairnya juga saya lupa, karena saya itu sebenarnya bodoh musik, tapi musik bisa dipelajari. Karena waktu kuliah pun saya nggak lulus musik di HTI, kemudian saya melanjutkan di Jogja, lulusnya di sana, dan ketika saya mau menyanyi di depan, di tes saya itu keluar keringat semua dan tidak bisa apa-apa. Kemudian waktu di Purwokerto malah saya bahasanya bahasa Al-Quran, ya. Karena kalau saya membaca Al-Quran, saya sangat ngebas, karena saya dulu belajar dengan Ustadz Ahmad Ibrahim di Penisian. Dia polisi, ya, PM apa-apalah, kepala pensiunan di situ, dan saya kadang di RRI begitu. Tapi setelah ketika ini malah saya sering membawakan ayat-ayat kitab suci di RRI juga waktu di Mission Care. Jadi sebenarnya suara saya kalau lomba itu baca Al-Quran saya sangat bagus, karena ngebleng sekali gitu dulu seperti itu. Dan tapi setelah masuk jadi orang percaya, saya nggak pintar nyanyi, sehingga 2 semester baru lulus. Itu pun lulus dibuat oleh dosennya, tapi kalau murni nggak lulus juga saya. Itu seperti itu. Bapak Sungguh Baik, nanti kita nyanyi. Bapak nyanyi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di
di sepanjang hidupku. Sekali lagi. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Silakan nggak Pak? Bapak sungguh baik, Bapak sungguh luar biasa. Sekali kemarin kita akan bersama-sama yang satu bukan lagi yang mempersiapkan hati kita untuk kita merayakan dan sekaligus memperingati akan kematian Kristus di kayu salib dengan makan roti dan juga minum anggur. Kita naikkan satu pujian. Maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi anggur? Yang terpecah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi melakukan kehendakmu, lebih sungguh. Mari kita jawab, Tuhan, aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Maukah kau jadi anggur? Kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku, maukah kau jadi saksi melakukan kehendakmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari kita akan berdoa. Bapak yang di surga, kami Terima sangat kasih. bersyukur dan sangat bersyukur karena Iya. kesempatan yang sangat indah Iya kembali Tuhan Yesus. Tuhan berikan kepada kami untuk kami merayakan dan sekaligus memperingati akan kematian Kristus di kayu salib. Meskipun itu sudah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu, tetapi makna dan artinya itu
masih segar sampai sekarang ini. Dan sepertinya masih berada. Karena betapa Tuhan pengorbananmu di kayu salib. Itu adalah merupakan puncak kasih Allah Bapa yang Maha Besar. Kasih yang tertinggi. Sehingga dengan kasih-Mu itu, Engkau ikut memikirkan, ikut berinisiatif untuk menyelamatkan dan menebus dosa dan juga jiwa orang-orang yang berdosa. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk inisiatif-Mu, untuk rencanamu, programmu yang adalah rancangan damai sejahtera. Tidak kami Tuhan sungguh boleh memiliki damai sejahtera kalau kami didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau memperingatinya saat ini. Bahkan kami juga merayakannya karena kami sungguh-sungguh keluar dari maut dan mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus. Berkati roti dan anggur ini Bapak. Juga berkati imam yang akan melayani meja perjamuan. Bahkan juga Tuhan berkati kami Tuhan. Tidak ada makna-makna yang baru yang Tuhan mau nyatakan kepada setiap kami saat ini. Bahkan juga Tuhan tidak menutup kemungkinan yang sakit bisa disembuhkan melalui perjamuan saat ini Bapak. Yang susah, yang sudah lemah juga dikuatkan, dihiburkan melalui perjamuan ini. Kami bersyukur dan kami menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja saat ini dan kami siap untuk diberkati melalui perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sembari Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur, mari kita bersama-sama membawa hati kita, membawa roh kita untuk mengingat-ingat bagaimana peristiwa atau kejadian penyaliban Yesus Kristus di kayu salib itu. Di sanalah kita boleh merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana menderitanya, bagaimana sakitnya, bagaimana sepinya Tuhan Yesus Kristus itu dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bagi dan demi dosa-dosa Bapak Ibu dan saya. Bahkan sebelum Bapak Ibu dan saya percaya Tuhan Yesus, pada saat Bapak Ibu masih menjadi seteru Tuhan, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib. Jadi mari kita bersyukur dan kita memuji Dia. Bersyukur kepada Tuhan atas perbuatannya yang besar. Bapak Ibu, kita nanti akan makan seperti ini bersama-sama dengan iman kepada Yesus Kristus. Setelah saya membacakan firman Tuhan. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Mari kita pegang Terima kasih. anggur di tangan kanan. Iya. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah perjanjian. Dalam sejarahnya, Allah kita itu Allah yang penuh dengan perjanjian. Sejak dari awal sampai sekarang ini, sampai yang akan datang. Dan kalau Tuhan berjanji, maka janji itu akan digenapi. Karena Dia setia pada janjinya. Demikian juga anggur ini adalah merupakan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus itu begitu kuatnya berteriak-teriak, bahkan lebih kuat daripada darah Habel. Darah Yesus itulah yang sanggup menghapus segala dosa-dosa kita. Bahkan darah Yesus Kristus itu juga sanggup menyembuhkan, mendatangkan kuasa yang ajaib bagi hidup kita kalau kita mau mengalaminya di dalam Tuhan. Sebab itu saya mau bacakan ayat ini selanjutnya, dan nanti kita akan minum bersama-sama dengan iman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan minum anggur ini bersama-sama dengan iman di dalam kita bersyukur kepada Tuhan untuk perjamuan Tuhan ini. Dan kita sekaligus akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.
Katakan kasih-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya diserahkan kepada Anda.